Namo Buddhaya. Manfaat mendengarkan Dharma. Sebagai umat Buddha yang telah menyatakan berlindung kepada Tiratana, kita mempunyai kewajiban untuk datang ke wihara minimal 1 kali dalam 1 minggu. Hal ini sangatlah penting karena di wihara kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat untuk perkembangan batin kita, antara lain membaca parita-parita suci, mantra-mantra suci, berlatih meditasi, mendengarkan Dhamma Desana, berdana, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Di wihara kita juga dapat melakukan hubungan sosial masyarakat, terutama dengan sesama umat Buddha, bergaul, bertukar pengalaman, bekerja sama, tolong-menolong, dan sebagainya. 5. Dhamma Sawana Wimamsa. Mendengar Dharma merupakan hal penting yang dapat kita ikuti saat mengikuti puja bakti di wihara. Buddha dalam khotbahnya tentang berkah utama dalam Manggala Sutta menyatakan kalena dhamma sawanang etang manggala mutamang, yang artinya mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Di Indonesia, kita mempunyai Dharma Duta, pembabar Dharma dengan jumlah yang masih terbatas, baik itu biku, samanera, pandita, baik yang handal maupun yang masih belajar. Tentu masing-masing Dharma Duta memiliki kemampuan yang berbeda, pengalaman dan cara penyampaian yang berbeda pula. Sebagian dari kita suka pilih-pilih Dharma Duta ketika mendengarkan Dharma. Bila yang tampil adalah favorit kita, maka kita akan duduk berlama-lama mendengarkan Dhamma. Sebaliknya, apabila pembabarnya bukan favorit kita, maka kita tak mau mendengarkan, bosan, dan bahkan memilih pulang saat pembabaran Dhamma baru saja dimulai. Sebenarnya ketika kita mendengarkan Dharma, yang terpenting dalam Dharma adalah disampaikannya, bukannya melihat orang membabarkan, tua, muda, atau masih belajar. Dalam Anguttara Nikaya 3 2482, Buddha menjelaskan ada 5 manfaat dari mendengarkan Dharma. Dhamma Sawana Samsa, yaitu asutang sunyati, mendengarkan hal-hal yang belum pernah kita dengar atau ketahui dan mendapat pengetahuan Dharma yang baru. Penting sekali bagi kita untuk mempelajari Dharma agar dapat mengetahui dan memberikan gambaran yang tepat tentang Buddha, Dhamma, dan menghindari persepsi-persepsi yang salah kepada saudara kita yang lain. 2. Sutang pariyodapeti. Hal-hal yang pernah kita dengar tetapi belum jelas dan kita dengar kembali akan menjadi lebih jelas lagi. Janganlah kita pernah bosan untuk mempelajari Dharma, karena Dharma mengundang untuk dibuktikan. Ehi Vasiko. 3. Karikang Wihanati. Dengan mendengarkan Dhamma, keraguan-raguan kita kepada Tiratana dapat hilang dan keyakinan akan bertambah. 4.
di ujung karoti. Mendengarkan Dhamma dapat membuat kita memiliki pengertian benar. Pengertian benar adalah hal-hal pertama dari jalan mulia berruas 8, Arya Atangika Magga atau Hasta Arya Magga, bagian dari panya atau kebijaksanaan. Sebagai umat Buddha, kita diajarkan untuk memiliki pengertian benar dan bukan pengertian salah. Dan kelima, Citta Massa Pasidati. Dengan mendengarkan Dhamma, pikiran kita akan tenang dan bahagia. Di wihara, kita membaca parita-parita suci, sutra-sutra suci yang merupakan Dharma yang pernah disampaikan oleh Buddha. Kemudian bermeditasi dan mendengarkan Dharma dapat membuat kegelisahan batin berkurang dan berganti dengan ketenangan dan kebahagiaan. Bagaimana sikap kita ketika mendengarkan Dharma? Ketika ada pembabaran Dharma, banyak di antara kita yang bersikap kurang sopan, bahkan tidak pantas. Jika pembabaran Dharma dimulai, sebaiknya lakukan hal-hal berikut. Pertama, duduklah dengan sopan, bersila, setengah sila, tangan diletakkan di atas pangkuan. 2. Tidak berbicara atau mengobrol dengan kawan di sebelah, tetapi menyimak dengan penuh perhatian dan tidak membuat kegaduhan, dan juga hal-hal tidak pantas lainnya yang mungkin dapat mengganggu jalannya pembabaran Dharma. Bagi para biku atau samanera, ada 16 peraturan tentang cara mengajar Dharma. Dhammadesana Patisamyutta yang terdapat dalam Sekya Dhamma, yaitu seorang biku atau samanera tidak akan mengajarkan Dharma kepada orang yang memegang payung, memegang tongkat, pisau, senjata, memakai sandal kayu, memakai sepatu di tempat yang lebih rendah, berada dalam kendaraan, berada di tempat baringan, duduk merangkul lutut, mengenakan penutup kepala, kepala terbungkus, duduk di kursi, sedangkan biku atau samanera duduk di lantai, duduk di tempat yang tinggi, sedangkan biku atau samanera duduk di tempat yang rendah, duduk sedangkan biku samanera berdiri, berjalan di depan, sedangkan biku atau samanera berjalan di belakang, berjalan di seberang jalan sebelah sana, sedangkan biku samanera berjalan di seberang sini, kecuali jika si pendengar sakit. Buddha kemudian menjelaskan tentang hal-hal yang menghalangi orang untuk dapat mengerti Dharma. 1. Nafsu atau raga. 2. Kebencian atau dosa. Dan ketiga, kebodohan atau moha. Nafsu membakar seseorang. Tidak ada api sepanas nafsu. Dunia mungkin saja terbakar ketika 7 matahari muncul di angkasa. Namun, nafsu selalu membakar tanpa henti. Beliau kemudian membabarkan syair 251 Dhammapada. Tiada api yang dapat menyamai nafsu. Tiada cengkraman yang dapat menyamai kebencian. Tiada jaring yang dapat menyamai ketidaktahuan. Dan tiada arus sederas nafsu keinginan. Buddha mengingatkan bahwa seorang haruslah penuh perhatian untuk dapat memahami Dharma, karena banyak sekali orang-orang yang tidak dapat menjalankan hal ini. Kesimpulannya,
Setelah kita mendengarkan atau mempelajari Dharma, Pariyati Dhamma, maka hendaknya yang dilakukan adalah mempraktikkannya, Pati-pati Dhamma, sesuai dengan teori yang didapat. Jika kita hanya mampu menguasai Dharma atau teori, tetapi tidak pernah mempraktikkannya, maka manfaat Dharma akan menjadi sangat kecil dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap selanjutnya adalah penting sekali penguasaan dari teori-teori itu untuk dipraktikkan, Pati-pati Dhamma. Setelah dua hal kita laksanakan, maka buah atau pahala Dharma, yaitu Patiweda Dhamma, adalah 1. Lenyapnya nafsu, 2. Tercapainya kedamaian, dan 3. Kebahagiaan nibbana dapat terrealisasi. Daripada menjadi seorang ahli Dhamma yang hanya jago berdebat dengan ego yang menggunung, tetapi batin kita tidak mengalami kedewasaan, kita masih cengeng dalam menghadapi persoalan hidup. Walaupun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai ajaran, maka orang lengah itu seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tidak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Walaupun seseorang hanya sedikit membaca kitab suci, tetapi berbuat sesuai dengan ajaran, menyingkirkan nafsu, kebencian, dan kebodohan, memiliki pengertian benar dan batin yang bebas dari nafsu, tidak memiliki kemelekatan, maka ia akan memperoleh manfaat dari kehidupan suci. Dhammapada bab 1 Syair 19 dan 20. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.